Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 20 September 2024. Waktu begitu cepat, sudah tanggal 20. Berarti atas izin rahmat dan anugerah Tuhan kita akan menjalin masih 10 hari lagi di bulan September. Setelah itu kita sama-sama masuki bulan Oktober, bulan yang ke-10. Makin mendekati bulan yang terakhir, makin mendekati akhir tahun 2024 dan makin mendekati tahun baru 2025, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita semua Bapak Ibu mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan dari saat ini. Makin pentingnya Bapak Ibu bersama saya dari saat ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Diisi selalu pagi malam, selalu dengan firman Tuhan, supaya kita selalu diperbarui hati kita, pikiran kita, perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:23, supaya tubuh jiwa roh kita selalu makin hari makin disempurnakan, tidak bercacat celah, hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita layak berjumpa dengan Bapa kita Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita baca Roma pasal 6, satu pasal penuh berkaitan dulu kita hamba dosa, tapi sekarang hamba kebenaran. Harus ada perbedaan Bapak, jauh mencolok, berbeda 180 derajat. Dulu kehidupan kita menggunakan kehidupan yang lama, penuh dengan karakter egois yang tidak standar firman Tuhan. Tapi saat ini kita standar Kristus, standar ilahi. Kita berterima kasih kepada Tuhan, semua karena anugerahnya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan dalam buku pujian Tabernakel Glory nomor 98. Dulu aku cinta dunia, sekarang cinta Yesus. Amin, haleluya. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dulu aku hidup hina, sekarang mulia. Haleluya. Dulu hidup sia-sia, sekarang bagi Kristus. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan sekian mengalias. Terima kasih Tuhan, bagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dulu aku bersungut-sungut, sekarang bersuka cita. Dulu suka hidup dendam, sekarang hidup dalam kasih. Dulu suka hidup dunia, sekarang hidupku bagi Tuhan. Dulu hamba kejahatan, sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhanku serahkan hatiku padamu, bagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu aku cinta dosa, sekarang cinta Yesus. Dulu hidup sia-sia, sekarang guna untuk kemuliaan Tuhan. Dulu sifat iri hati, sekarang penuh dengan cinta kasih. Dulu aku hidup di dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hatiku
kepadamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan dunia, yaitu dulu roh dunia berkuasa sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi sekarang aku hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhanku serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan, sucikan hatiku, pikiranku, mulutku. Kami yang baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, perbaruilah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, isi hati kami dengan firman-Mu Bapa. Karena kehidupanku adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dulu kita kehidupan yang lama Bapak Ibu ya. Di surga kata firman Tuhan di dalam Wahyu 21 tidak ada barang najis. Di surga nanti tidak ada lagi kehidupan yang lama Bapak Ibu ya. Di Wahyu 19 ada sudah disebut nanti langit yang lama sudah tidak ada lagi. Ganti dengan langit yang baru, semuanya baru di dalam Kristus. Dan kita berterima kasih kalau Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi anak Tuhan, sehingga dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Sekarang kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan menyertai kita. Maka kita harus beda, tampil beda supaya ya boleh lagi orang Kristen seenaknya hidupnya sembrono ya, menggunakan konsep-konsep dunia egois ya, tidak boleh lagi. Jadi karakter Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Mari puji Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ya, roh yang sedang bekerja, roh iblis. Orang durhaka itu kuasa iblis sehingga mereka tetap hamba dosa. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Saya mau baca Roma pasal 6, satu pasal penuh Bapak ya. Supaya besok malam kita baca pasal 7. Mati dan bangkit dengan Kristus. Dulu kita hamba dosa, tapi sekarang hamba kebenaran oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita yang telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya?
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi orang yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama, saudara, ya, itu menggunakan karakter lama, sifat lama, egois, karepnya sendiri. Jadi kehidupan lama itu ada dua hal pelanggaran, saudara, ya. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan vertikal dan pelanggaran terhadap hukum manusia. Jadi ada vertikal, horizontal. Pelanggaran, ya. Seperti contoh, manusia membunuh. Membunuh tidak boleh dalam Alkitab. Di dalam hukum pidana juga tidak boleh membunuh. Aturan hukum, dua-duanya. Ya itu dulu kehidupan lama. Berdusta, itu kehidupan lama. Di dalam Kristus tidak boleh lagi. Benci, sama. Orang benci mana boleh, saudara. Benci bisa mengakibatkan pembunuhan, segala macam, dendam. Jadi vertikal, horizontal, itu kehidupan lama. Tapi kehidupan yang baru itu, dua-duanya diperbarui. Ya, vertikal dulu kita tidak suka berdoa, sekarang cinta berdoa. Dulu Bapak Ibu tidak pernah baca Alkitab, sekarang suka rajin baca Alkitab. Dan baca Alkitab, horizontalnya kehidupan kita diperbarui. Dulu kita suka pornografi, contoh ya, suka bohong, suka berbuat dosa. Tapi karena kita rajin baca Alkitab, tidak boleh bohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh berzina, tidak boleh hal-hal yang tidak melanggar firman Tuhan, tidak boleh. Nah, kita diperbarui, ya. Dan melalui kita pentingnya kita dibaptis. Karena baptis itu bicara kehidupan yang baru, dimatikan dari kehidupan yang lama. Mereka di kami baptis itu dikuburkan, ditenggelamkan. Sehingga mereka lupa sudah tidak lagi kehidupan lama, kita buang tenggelam total. Dan bangkit kehidupan yang baru. Seperti di ayat yang keempat. Demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru ini. Ya, dikuburkan. Ya, jadi kalau baptis kami sebagai hamba Tuhan Gembala membaptiskan jemaat, dikuburkan, ditenggelamkan, baptiso ditenggelamkan, dan bangkit kehidupan yang baru dalam Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang dengan kebangkitannya. Coba begitu ditenggelamkan, itu menjadi satu dalam kematian. Berarti mati dikuburkan dan bangkit menjadi satu dalam kebangkitan. Dan nanti masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-6, karena kita tahu manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga untuk dia. Juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit antara mati, tapi tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara harus ingat loh ya. Kematian Tuhan hanya berlangsung satu kali. Berarti sudah tetelestai, sudah selesai. Maka kita tidak boleh main-main dengan dosa. Tidak boleh. Orang Kristen sudah harus benar. Sebagai hamba Tuhan benar. Ya, menjadi contoh teladan. Saya harus menjadi contoh teladan bagi istri, bagi anak-anak. Dalam gereja, dalam apa juga harus kita mencerminkan kehidupan Kristus, saudara. Ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan adalah kehidupan bagi Allah. Benar. Saya kehidupan bagi Tuhan, sudah tidak lagi kehidupan bagi dunia lagi. No, bagi Tuhan, ya. Karena suatu hari kelak saya berjumpa dengan Tuhan dalam kerajaan surga tempat orang kudus. Mari kita dari saat ini mengkuduskan diri kita, makin rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka atas kemurahan Tuhan, saya bersama Bapak Ibu atas kemurahan Tuhan, terus baca firman Tuhan tadi pagi, malam ini sebelum kita berbaring terus terlalu diisi dengan firman Tuhan, ya. Ayat 11, demikian hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus. Amin. Kita hidup bukan bagi dosa, tapi bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya, jangan lagi dikuasai. Ya, Bapak Ibu, kalau ada lemah-lemah dasar pornografi, hancurkan dalam nama Yesus, tidak boleh lagi, saudara. Ya, bisa menyebabkan dosa itu. Ya, jadi tubuh kita, mulut kita, telinga kita, tubuh panca indera kita, mari semua diperbarui. Ya, seperti dalam 1 Tesalonika 5:23, supaya tubuh jiwa kita tidak bercacat celah. Ya, supaya bertumbuh sempurna. Hidup seperti Kristus nantinya, saudara. Hidup diperbarui, ciptaan yang baru dalam Kristus. 2 Korintus 5:17, menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang dahulu mati, tapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu
kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin, saudara. Ya, jangan pergunakan tubuh kita untuk perbuatan dosa. Ya, tangan kita, kaki kita, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita semuanya terpelihara sempurna. Ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kuasa kasih karunia. Tuhan sudah rela lahir untuk kita, mati buat kita, bangkit untuk kita, naik ke surga, akan datang kembali. Kasih karunia Tuhan. Mari kita hidup bagi Kristus. Ya. Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat, tapi di bawah kuasa kasih karunia sekali? Tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Saat ini sebagai hamba Tuhan saya. Sekali kalau sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu adalah semua hamba Tuhan, maka Tuhan sumber kebenaran. Maka kita hamba kebenaran. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Amin. Tiap hari kita baca firman Tuhan, ada pengajaran firman Tuhan. Seperti malam hari ini, pengajaran apa? Dulu hamba dosa, saat kita hamba kebenaran. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita sudah merdeka dari dosa. Jangan diperbudak lagi oleh dosa. Stop dosa, tapi berjalan dalam kebenaran Tuhan. Move on of the truth of God. Move on kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab kamu seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakan yang membawa kamu kepada kedurhakan. Demikian hal kamu sekarang, kamu harus menyerahkan anggota-anggotamu seperti hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengurusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Memang dulu hamba dosa, saya nanya sendiri, ya, mengata-katai orang, benci orang, sampai ada pembunuhan terjadi. Tiap hari sudah dapat berita televisi, pembunuhan keji terjadi. Itu banyak peristiwa-peristiwa, ya, pembunuhan, ya, terus perzinahan, pencurian, korupsi, segala macam perbuatan dosa terjadi, saudara. Karena dulu bebas dari kebenaran, karena dulu hamba dosa. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya ialah kematian. Semuanya kan mati, saudara. Manusia itu kalau di dalam dosa, mati selama-lamanya. Karena nanti kata Tuhan ada hukuman Tuhan, masuk neraka. Ya, mati kedua itu. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari susah, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengurusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Kita makin hari makin dikuduskan. Berjumpa dengan Yesus. Karena Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan, baca di Ibrani 12:14. Tidak seorang pun bisa jumpa dengan Tuhan. Mari dari sekarang ini kita minta sama Tuhan, Roh Kudus dan firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ayat 23 yang terakhir, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama keluarga, anak semua, kita satu persatu makin hari mau cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Makin rajin baca Alkitab, Bapak Ibu ya. Selalu saya tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Pak Pendeta Yakob selalu ngomongin rajin baca Alkitab. Harus rajin baca Alkitab. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak boleh baca Alkitab, pendeta sesat itu jangan ikuti. Ya, ikuti firman Tuhan. Saya dengan tegas, saya melayani pekerjaan Tuhan 63 tahun saya. Dari umur 5 tahun saya lahir dari papi mami almarhum, salah satu pendiri Gereja Bethel Tabernakel dan founder tunggal Gereja Bethel Kristus Hidup di Jember. Sampai sekarang saya menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Usia saya 68 memasuki 69 tahun. Cinta Tuhan sampai sekarang. Saya terus beritakan firman Tuhan, tidak pernah berhenti. Dimanapun. Ke Israel saya sudah 62 kali. Ke Turki, ke Korea Selatan, ke Bangkok, ke China. Kemana berapa tempat. Dimanapun Tuhan izinkan. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan kebenaran. Supaya semua orang, waktu saya ke China, saya mau bicara kepada beberapa orang. Supaya kita betul hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Baik di Bangkok juga itu. Karena banyak dosa di sana. Supaya semua bertobat. Kembali kepada kebenaran Tuhan. Supaya tidak masuk neraka. Mau masuk neraka, saudara. Ya, itu kebenaran tunggal. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku, serahkan hatiku kepadamu lagi segera
genap hidup dalam tangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuserahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, dan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Dulu kita hamba dosa dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita hamba kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.